Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Arianti Safitri dengan NIM 124101111300069, kelas 3B, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada video ini, saya akan membahas penyakit COVID-19. Mengapa COVID-19 dapat menyebar dengan cepat, bahkan dari individu yang belum menunjukkan gejala? Nah, pertanyaan ini penting, karena kemampuan penularan tanpa gejala inilah yang membuat COVID-19 sulit dikendalikan dan berdampak besar pada kesehatan masyarakat. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu COVID-19 beserta agen penyebabnya. Simak penjelasan berikut ya. COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu virus RNA dari kelompok coronavirus. Virus ini memiliki kemampuan tinggi untuk menginfeksi manusia karena dapat berikatan dengan reseptor IC2 yang banyak terdapat pada saluran pernapasan. Selain itu, virus ini juga mudah bermutasi, sehingga meningkatkan kemampuan adaptasi dan penularannya. Selanjutnya, rantai infeksi dan faktor risiko dari COVID-19. Manusia menjadi reservoir utama virus ini, terutama orang yang sudah terinfeksi tetapi belum atau tidak menunjukkan gejala. Virus kemudian keluar dari tubuh melalui droplet dan aerosol saat seseorang bernafas, berbicara, batuk, atau bersin. Resiko penularan semakin meningkat jika seseorang tidak menggunakan masker, berbicara dengan suara keras, atau tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Penularan COVID-19 paling sering terjadi melalui udara, terutama di ruangan tertutup, padat, dan memiliki ventilasi yang buruk. Kerumunan dan kontak erat dalam waktu lama menjadi faktor resiko utama yang mempercepat penyebaran virus. Virus dapat masuk ke tubuh orang lain melalui hidung, mulut, atau mata, terutama ketika tangan yang terkontaminasi menyentuh wajah. Kebiasaan tidak mencuci tangan dan kurangnya perlindungan diri semakin meningkatkan resiko infeksi. Orang yang paling mudah terinfeksi adalah pejamur rentan seperti lansia, penderita penyakit kronis, individu dengan daya tahan tubuh lemah, serta mereka yang belum atau tidak vaksin lengkap. Selanjutnya, fase rentan dan masa inkubasi. Dalam segitiga epidemiologi, penularan COVID-19 terjadi ketika virus yang mudah menular bertemu dengan manusia yang rentan di lingkungan yang mendukung virus SARS-CoV-2 memiliki daya infeksi tinggi. Sementara, manusia memiliki tingkat kekebalan yang berbeda-beda. Penularan paling memungkinkan terjadi di kerumunan, terutama di ruang tertutup dengan ventilasi buruk. Masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari dengan rata-rata 3-5 hari. Pada masa ini, seseorang sudah dapat menularkan virus meskipun belum menunjukkan gejala, sehingga penularan sering terjadi tanpa disadari. Kondisi inilah yang membuat COVID-19 dapat menyebar dengan cepat di masyarakat. Lalu, gejala utama COVID-19 yang pertama ada demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, hilangnya penciuman dan perasa. Namun, sebagian orang dapat mengalami gejala ringan atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Penyebaran COVID-19 menurut orang, tempat, dan waktu. Lalu berdasarkan tempat, kasus lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dan lingkungan tertutup dengan ventilasi buruk. Berdasarkan waktu, COVID-19 menunjukkan pola kebijakan kasus atau gelombang, terutama setelah peningkatan mobilitas, sehingga berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa bila tidak dikendalikan. Adapun pencegahan penyakit menular COVID-19. Ini sangat penting karena penularannya dapat terjadi dengan cepat dan sering kali tanpa disadari. Nah, upaya pencegahannya itu seperti memutus rantai penularan, menurunkan jumlah kasus, serta melindungi kelompok berisiko di masyarakat. Pencegahan COVID-19 dilakukan melalui 3 tingkat. Yang pertama, pencegahan primer, bertujuan mencegah terjadinya infeksi, antara lain melalui vaksin COVID-19, penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, ventilasi ruangan yang baik, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, pencegahan sekunder bertujuan menemukan kasus sedini mungkin agar tidak menularkan ke orang lain. Upaya ini dilakukan melalui deteksi dini dengan pemeriksaan COVID-19, pelacakan kontak erat, serta isolasi pada kasus terkonfirmasi.
Yang ketiga, pencegahan tersier, bertujuan mencegah komplikasi dan dampak jangka panjang. Bentuknya meliputi pelaksanaan medis sesuai tingkat keparahan, perawatan pada kasus berat, serta rehabilitasi pasca COVID-19 untuk mencegah kecacatan atau long COVID. 3 pesan penting yang perlu diingat. Pertama, COVID-19 dapat menular dengan cepat bahkan dari individu yang tanpa gejala, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan. Kedua, pencegahan melalui vaksin, penerapan PHBS, dan penggunaan masker sangat efektif untuk melindungi diri dan orang sekitar. Ketiga, segera lakukan pemeriksaan dan laporkan ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala agar penularan dapat dicegah sedini mungkin.